Oke, alright, Shalom, selamat siang dan selamat datang di podcast Kompak Siang. Podcast yang hadir selalu setiap hari Senin hingga hari Kamis mulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini kita bersyukur karena akan berbincang-bincang dengan narasumber yang spesial, ya. Evangelis Ibu Debbie Ehanusa yang saat ini ada di Kolaka. Mana Kolaka itu? Sulawesi Tenggara. Ya, beliau tengah melayani anak-anak pemulung dan kaum-kaum yang terpinggirkan, marginal ya di sana, sebuah pelayanan yang luar biasa dan penuh kasih ya. Tidak semua orang yang mau melayani seperti itu ya. Karena nggak ada untungnya, ya nggak? Kalau secara kooperasional nggak ada untungnya. Tapi Ibu Debbie tergerak ya oleh panggilannya. Ya, kami juga ingin menyambut semua yang telah hadir di Zoom maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel, Facebook dan Instagram ya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda dapat selalu mendapatkan ya update dari konten-konten kami. Yuk kita mulai perbincangan hari ini. Alright, mari kita mulai perbincangan hari ini dengan penuh sukacita dan biarlah perbincangan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Alright, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan hari ini, mari kita mengenal lebih dalam tentang Kompak ya. Kompak adalah singkatan dari komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Artinya bahwa Alkitab adalah the highest authority, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya ya. Otoritas tinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor dan bukan yang lain ya. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Maka siapapun dia, baik gereja, pendeta maupun kita semua harus tunduk kepada firman Tuhan. Oke. Oke, bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan ya tayangan ini di lewat YouTube, Facebook dan Instagram, kami mengajak Anda untuk membagikan siaran ini ke komunitas yang lain. Ini adalah bagian dari amanat agung seperti yang tertulis dalam Matius 28 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Markus 16 ayat 15. Apa itu? Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil dan kisah para rasul 1 ayat 8. Kamu, ya kamu akan menjadi saksiku. Nah itu dia. Mari kita bersama-sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada satu hal penting yang perlu saya ingatkan ya pada seluruh pemirsa yang bergabung melalui virtual Zoom, YouTube, Facebook dan Instagram. Podcast Kompak yang adalah ruang berbagi pengalaman iman dan perjalanan spiritual dari para narasumber dalam perjumpaan pribadi mereka dengan Kristus. Ya, podcast ini tidak bertujuan untuk menyinggung atau menjelekkan kepercayaan manapun ya. Kami percaya bahwa setiap orang punya perjalanan spiritualnya masing-masing. Karena Tuhan bisa berbicara lewat peristiwa apa saja. Nah, dan dalam podcast ini kita hanya akan membahas bagaimana narasumber mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita saling menghormati dan menjadikan ruang ini sebagai tempat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua ya, dan mari kita lanjutkan perbincangan hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum mulai podcast yang hari ini, oke, saya ajak Ibu Debbie dan teman-teman semuanya satu hati ya, kita tunduk kepala. Bapak yang makasih, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang memungkinkan kami berkumpul di siang hari ini di podcast Kompak Siang. Terima kasih atas setiap pemirsa yang telah hadir di virtual Zoom, YouTube, Facebook, dan Instagram. Hari ini, ya siang hari ini, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi narasumber kami, Ibu Evangelis, Ibu Debbie Ehanusa.
yang telah Engkau pakai untuk melayani anak-anak pemulung dan kaum-kaum marginal, kaum yang terpinggirkan di Kolaka ini. Kiranya setiap kesaksian yang disampaikan hari ini oleh Ibu Debbie dapat menguatkan iman, memberi inspirasi, dan membawa perubahan bagi setiap hati yang mendengarnya. Kami juga memohon perlindungan-Mu atas seluruh acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang memimpin dan menjaga agar tidak ada gangguan, baik secara teknis maupun secara rohani. Kami menolak setiap kuasa yang mencoba menghalangi penyampaian firman dan kesaksian-Mu, karena hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Makasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Alright, mari kita ngobrol-ngobrol ya dengan narasumber kita ya. Pengalaman hidupnya ya, kita lihat dari kacamata spiritual ya. Pada saat mengalami hal-hal yang pastinya ya tidak mudah ya dialami oleh Bu Debbie, dan pasti ada rasa khawatir ya, dan sesuatu hal yang manusiawi lah, khawatir ya, sampai akhirnya Ibu Debbie bisa bangkit ya, walaupun tidak mudah. Tidak mudah berarti tidak bisa, tidak mudah. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amin. Ya, sampai akhirnya Ibu Debbie bisa bangkit dan menjadi kuat ya, lebih kuat dari yang sebelumnya. And teman-teman, it's gonna be very exclusive and very inspiring. Pasti bersama dengan narasumber kami, Bu Debbie ya. Teman-teman saat ini yang ada menyaksikan di YouTube channel, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, comment, like, and share ya. Oke, lanjut ya. Ibu Debbie, what's life like? Pak. What's life like? Oke, alright ya. I'm not here. Apa kabar? I'm fine. Saya sangat baik, puji Tuhan. Coba bisa ceritakan secara singkat ya tentang keluarga Bu Debbie ya. Ya, dari saya dengar lahir di Jakarta, di mana, di Bandung apa kalau salah? Jakarta. Tiba-tiba kok ke Makassar, ngapain? Ke Makassar terdampar lagi di kota kecil Sulawesi Tenggara, Kolaka. Apa yang terjadi? Silakan. Ya, shalom semuanya para sahabat kompak dimanapun berada. Saya mau cerita tentang kehidupan saya. Papa saya seorang ABRI, ya Angkatan Darat. Mama saya ibu rumah tangga biasa. Saya bersaudara, 3 bersaudara. Saya yang paling tua. Adik saya Audrey yang di Makassar, dia seorang pelayan Tuhan ya di gereja GBIB Bukit Zaitun. Dan adik saya Koni seorang Malang. So, jadi papa saya dari Ambon, jadi pendeknya keliling ya sampai Jayapura, sampai akhirnya jatuhnya di Makassar dan pensiun di Makassar. So, jadi saya bertumbuh di dalam keluarga ABRI. Jadi mungkin kita tahu semua ya, bagaimana kalau keluarga ABRI dididik secara militer. Ya. Saya terus terang sudah pernah kena sepatu laras, sudah pernah kena koperim, dididik, dan itulah kekerasan saya. Akhirnya saya orang tua saya sangat otoriter, dan pada saat saya kawin tahun 80 ya dengan marga Batak ya Pak Saud. Oke. Ya, saya punya anak satu. Dan disinilah saya lihat gimana ya, karena saya hidup di otoriter, akhirnya saya turunkan itu ke anak saya, ya kekerasan itu, kedisiplinan itu, gitu. Tapi berjalannya waktu, anak-anak tidak pernah mau terima. Itu, anak-anak sama sekali tidak mau terima, dan akhirnya berjalannya waktu saya juga kawin dan rumah tangga ya amburadul juga ya. Tapi ya disitulah saya belajar untuk cari Tuhan. Saya cari Tuhan ya, sebenarnya nggak bisa juga sih. Bentar Bu, menarik sekali. Ibu Debbie bilang
anak-anak nggak mau terima dididik oleh Ibu Debbie. Apakah kira-kira anak itu melihat keteladanan dari Ibu Debbie mungkin tidak mencerminkan sehingga anak-anak itu tidak mau terima? Apa begitu? Coba tolong dikoreksi. Ya, saya karena suami tugas di Surabaya ya, jadi saya ke Surabaya dan kebetulan saya bersaudara cuma 3 perempuan. Papi mami saya minta supaya anak saya cucu pertama laki-laki itu dia ambil untuk pakai nama marga Hehanusa. Padahal sempat juga bertentangan dengan suami saya karena suami saya marga Batak ya, sebenarnya anak laki-laki itu paling anu sekali, tapi disitulah kita tidak kompromi, kita tidak mau pusing, akhirnya anak saya dengan mami dengan papi saya, jadi dia bertumbuh di kedua orang tua saya gitu, karena saya kadang Jakarta kadang Surabaya gitu ikut suami. Pas tahun anak saya umur 5 tahun, suami saya meninggal di Surabaya. Ya disitulah orang tua saya juga sudah pensiun, adik-adik saya masih yang bungsu masih sekolah, ya panjang lah ceritanya. Gitu saya harus bekerja untuk bisa adik saya nomor 2 dia kawin juga, suaminya belum kerja, jadi saya jadi tulang punggung untuk menghidupi mereka. Terus terang saya berada di latar belakang tidak bagus ya. Saya bekerja di salah satu nightclub terbesar di Makassar pada saat itu. Pas suami saya meninggal, saya ada pensiun. Tapi pensiun itu kan untuk anak saya gitu. Pas dia genap 17 tahun, masih tetap. Cuman pada saat saya kawin lagi, saya kembalikan semua ke kantor gubernur. Karena kalau tidak saya dituntut karena saya kawin lagi jadi pensiun putus gitu. Anak saya 25 tahun, sudah tidak, karena dia tidak sekolah lanjut jadi putus gitu. Karena kan batas 25 tahun untuk pensiun PNS. Jadi kalau dia lanjut itu bisa dapat sampai selesai. Cuma dia tidak lanjut dan saya kawin lagi jadi saya kembalikan ke negara. Gitu. Ya. Oke, perjalanan yang panjang ya, dan pastinya tidak mudah. Nah, waktu perjalanan yang naik turun ya, apakah Bu Debbie punya relasi yang intim dengan Tuhan atau relasi dengan Tuhan itu biasa-biasa saja? Apa yang terjadi? Ya, saya sama sekali mau dibilang Kristen hanya datang ke gereja malam Natal dan malam Tahun Baru. Ya. Tidak pernah intim, tidak pernah. Karena saya hidup dalam kegelapannya dunia malam, saya tidak pernah intim. Pada saat saya kawin yang kedua kali, di situ sama sekali juga tidak intim, belum intim. Pada saat dia mulai main perempuan dan dia kembali ke Jakarta, disitulah saya ambil keputusan untuk cari Tuhan. Itu di tahun 2000, bukan 2000-an, ya tahun 2005 baru 2005 baru saya serius, 2004 baru saya cari Tuhan. Karena saya berpikiran begini Pak Andre, kalau saya back to basic akan lebih hancur. Kalau saya kembali ke kehidupan lama saya, bukan tambah baik, baiknya hanya sebentaran, karena terus terang saya juga seorang alkoholik, seorang perokok keras, jadi kalau saya kembali akan lebih hancur. Lebih baik saya kembali, saya ambil inisiatif, saya cari Tuhan. Saya carilah gereja yang bisa akhirnya saya dapat gereja ini. Pertama gereja anunya Pak Pariaji. Tiberias. Ya, Tiberias. Disitulah saya dibimbing, saya dibaptis, dan mulai dari situ suami saya juga masih bertobatnya masih jatuh bangun Pak. Sudah dibaptis, iya, bertobatnya. Saya bertobat 2005 masih dugem, masih ngerokok, pendeknya masih narkoba, itu sudah bertobat. Jadi jatuh bangun.
Tapi pas serius itu waktu saya dengan suami pindah di Kendari, dan di Kendari di situ akhirnya benar-benar dari gereja Petra yang menuntun saya, hamba Tuhan Pak Yosua yang sekarang pindah di GBI, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang diutus di misi gereja Petra Makassar. Itulah yang membentuk saya dengan teman-teman rohani saya yang ada di gereja Petra. Mereka yang membentuk saya, disitulah saya serius. 2013 saya sekolah Alkitab, saya ambil sekolah Alkitab dan selesai saya kembali ke Kendari. Di Kendari suami saya juga bertobat dan dia main musik di gereja. Berjalannya waktu ya, dia kami kembali ke Makassar. Suami saya kembali ke habitatnya. Karena dia seorang seniman, bukan seniman untuk Kristus tapi seniman untuk dunia dan pada saat itu ya saya sih biasa-biasa aja gitu, dan Oke. mentoknya itu pada pas pandemi. Ya, oke. Eh, Bu Debbie, ini memang menarik ya. Ya, Teman-teman perhatikan ya, ini kesaksian dari Ibu Debbie. Yang jadi pertanyaan saya yang tergelitik, apa yang menyebabkan Ibu ambil keputusan untuk mendekat, punya relasi yang intim dengan Tuhan? Kan tadinya alkoholik, dunia malam, menyanyi segala macam. Kok tiba-tiba apa yang terjadi? Ibu Debbie bisa mengambil langkah. Apa yang menyebabkan itu? iya, Ya, saya waktu di Kendari itu eh, saya mau pergi beli parabola. Jadi ada satu teman orang Chinese, Pak Rudi namanya, dia datang ke tempat penginapan kita di mes, karena kita dapat mes. Terus dia lihat salib di kamar saya, dia tanya, "Ibu orang Kristen ya?" Padahal saya itu enggak tahu mau gereja mana. Saya bilang, "Iya Pak." Dia bilang gini, "Oh nanti saya jemput besok ya, hari Minggu kita pergi gereja." Iya. Tapi dia jemput oke. besok, saya habis mabuk Pak, malam. Mabuk jadi masih puyeng. Saya bilang gini, "Pak Rudi nanti minggu depan lagi ya." Dia enggak, betul-betul hamba Tuhan itu tidak puas, tidak bosan-bosan. Minggu depannya dia datang lagi. Akhirnya saya alasan lagi, "Pak, saya belum mandi." Dia bilang begini, "Ibu Debbie, kita tetap tunggu. Ibu Debbie mandi, kita tunggu." Disitulah yang saya langsung mandi, saya ke gereja, disitulah saya dapat lawatan Tuhan dan saya lebih serius lagi. Sampai akhirnya saya sekolah Alkitab dan saya kembali di Kendari. Di Kendari saya mengajar di Kingdom Ministry, bukan Kingdom, sekolah Kingdom, untuk anak-anak TK, dan PAUD. Saya ngajar di situ dan di situ saya buka saya pelayanan di tempat pemulung gitu. Dan disitulah saya bentuk komunitas untuk anak-anak pemulung di Kendari. Iya, Di oke. Kendari saya buat ada anak-anak pemulung. Ya, oke. Teman-teman Ya, perhatikan ya. Akibat kegigihan, ketekunan, dan ketelatenan itu Bapak itu ya. Mau mandi belum mandi? Oke, saya tungguin. Oh, besok aja ya. Oke, besok betul-betul gigih ya. Kira-kira kalau Bapak itu tidak iya, gigih, mungkin tidak terjadi loh. enggak Pertobatan itu dapat. tidak Enggak, terjadi. sama Tapi sekali tidak. Iya, ternyata benar. Tuhan bisa pakai siapa saja kan? Nah ya, pakai siapa saja sehingga Ibu Debbie tergerak, sehingga tersentuh, sehingga ada perubahan karakter, ya toh? Nah, bentar, hujan ini. Oke, lanjutkan dulu. Lagi hujan ini. Mau lanjut? Pak, Pak Bambang.
Ya. Gak ada yang teruskan ya? Kok diem, kok berhenti nih? Harusnya teruskan saja. Ya, nggak ada yang nanya kah? Selama saya ngambil jemuran ini, hujan keras ya? Nggak Kenapa ada. nggak ada yang nanya? Nggak Aduh, ada. nggak ada yang punya inisiatif nih, kompak nih. Kenapa harus tergantung sama saya? Ya oke, ya oke, alright, lanjutkan. Iya, jadi Hmm. saya buka, saya lihat, saya ke kuburan, kebetulan ada teman meninggal. Saya lihat anak-anak di kuburan itu pada nggak ada yang sekolah. Jadi saya bentuklah di situ rumah singgah untuk anak-anak yang Oke, kerja di pekuburan. Itu. Dan itu saya buka juga rumah singgah untuk anak-anak penjual sate ya, penjual sate siomay. Saya buka di situ. Dan pada saat itu suami saya juga dibaptis di Kendari dan dia melayani Tuhan. Cuma saya sakit, Tuhan izinkan saya sakit, saya balik ke Makassar dan pelayanan saya itu saya serahkan ke teman-teman yang ada, tapi tidak ada yang mau teruskan. Akhirnya tidak tahu sampai sekarang bagaimana. Gitu. oke. Jadi saya Itu pelayanan kembali ke Makassar. pelayanan ke kaum marginal. Apakah ada donatur kah? Itu kan perlu dana itu. Tidak ada, Pak. Tidak Jadi ada, dari Pak. Saya sendiri. dari mana dananya? Tidak ada. Dana pribadi kah? Cuman, ya, cuman dari teman-teman saya kayak Bapak Rudi Liwang yang ajak saya ke gereja. Dia suami istri, terus ada saudaranya lagi, Ibu Leni dan Pak Jeffrey dan teman-teman lain. Di klik kami, itulah yang sangat tahu pelayanan kami, pelayanan Oke. saya, dan mereka lah yang kadang menjadi ini donatur, maksudnya Oke, oke, penyalur oke. gitu. Ya, Donatur lah, donatur ya. memberi, ya, Oke, ya. Tuhan bisa pakai ya. Pak Rudi ya, Pak Rudi dan teman-temannya ya untuk berkesinambungan ya. Oke. Eh, Sampai sekarang apakah masih berjalan tuh? Sekarang untuk di Kendari sudah tidak, di Makassar juga sudah tidak, yang sekarang lagi rintis untuk di Kolaka. Oke. Apakah Pak Rudi nggak lanjutkan yang di sana di Makassar? Pak Rudi. Enggak, Pak, karena tidak semua orang punya hati ke situ. Oke ya. Ya. Sekarang di Kendari masih jalan ya? Di Kendari saya enggak tahu. Oh, Enggak, sorry, enggak, bukan di enggak, Kendari, sorry. enggak Kolaka, tahu lagi. Kolaka, Kolaka. Di Kolaka baru rintis, Baru baru rintis. rintis. Berapa bulan sudah? Iya, Berapa bulan eh kira-kira? baru 4-5 bulan. 4-5 bulan. Oke. Tantangan yang terbesar untuk merintis kaum marginal apa itu? Bisa diceritakan? Ya, awalnya saya ke tempat pembuangan sampah di Patioso di Kolaka ini. Ya, awalnya baik-baik, tapi begitu saya masuk 2-3 kali mereka mereka sempat di sini, karena di sini mayoritasnya 99% Muslim. Jadi Oke. sempat saya juga ditantang karena pikirnya mereka saya mau mengkristenisasi. Oke. Tapi saya Ya. bilang tidak, saya ikhlas mengajar. Oke. Terus akhirnya mereka menolak kah? Diajar itu? Ah, enggak, sama sekali tidak. Saya bincang-bincang dengan keluarga mereka. Jadi anggap saja mereka itu kalau sore les gitu, les. Karena mereka sekolah, jadi mereka pulang sekolah jam 3 jam 4 itu mereka ngais sampah. Habis itu mereka bisa les ke saya gitu. Oke. Les atau ya. Ya, mengenai Istilahnya les. Iya. alat pelajarannya dari mana itu? Atau Ibu Debbie beli sendiri ya? Alat-alatnya, iya saya sendiri kalau ada berkat, ada yang kasih berkat saya beli. Oke. Kayak buku, saya pakai kertas HVS, nggak pakai buku. Oh Jadi iya, per iya. lembar kayak untuk anak-anak menggambar, pakai itu saya simpan. Beli pensil gambar, beli pensil, kebanyakan pensil. Terus ngajar yang SD, ngajarkan banyak di Google. Untuk ada yang tidak tahu bertanya, itu aja Pak, seperti itu. Oh, Gitu. oke, oke, oke. Ya, menarik kali ya. Ah, ada tantangan mungkin dari orang tuanya. Ah, ini Bu Devi ini alasan aja ngajar ini dia mau
mengkristenkan? Ada nggak seperti itu? Ya awalnya sih waktu di Patioso itu, karena Patioso itu sekitar 10 kilo ya dari tempat tinggal saya, 10 Hmm. kilo, jadi saya harus naik motor ke sana. Ya awalnya karena masuknya itu sekitar berapa meter, hampir 1 kilo masuk ke dalam, itu jauh sekali. Oke. Awalnya mereka bingung juga mau apa, jadi sering saya istilahnya di sini Jumat berkah. Jadi Ya, betul. kalau saya punya berkat, saya beli nasi kuning, saya berbagi ke mereka, ke tempat pembuangan sampah, ke orang-orang tuanya gitu. Saya punya baju-baju bekas, saya kumpul, saya kasih ke orang-orang tua, anak-anak untuk mereka mengais sampah itu. Karena Oke. kan makanya baju bekas anak saya yang berapa tahun tidak pernah saya buang. Karena saya jaga yang begini-begini untuk bisa berbagi, kayak kalau ada bencana alam atau ada kayak di pemulung, ya bagi sama mereka. Ya, betul. Oke. Ya, kenapa ini feedback? Ya, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon ya. Boleh bertanya. Oke, kalau nggak ada yang belum ada yang bertanya. Ada, Mama Ita yang mau bertanya, silakan. Ya, terima Ya, kasih Pak Andre. ya, silakan. Salam, Shalom. salam Bu Debi, salam kenal dari Iya, saya di Depok. iya, Salam juga untuk shalom Ibu. semuanya, Pak Bambang. Terus Pak siapa satu nih? Marita. Pak Pak Saud, Saud. Pak Saud Saud ya. Napitupulu dari Napitu. California. Iya. Saya kagum juga ya pergumulan Bu Debi yang begitu dahsyat, dari keluarga yang orang tuanya tentara, yang didikannya ya keras, bukan cukup keras, keras Iya, sampai terbentuk. Ya Bu Debi seperti itu. Ya apa? iya, Ya kita nggak bisa salahkan ya. Ya karena tidak ada keharmonisan yang membawa Bu Debi tuh bertumbuh di dalam anak-anak Kristen, Kristus, kasih sayang Kristus melalui orang tua tuh nggak iya, ada. betul. Iya. Terus Bu Debi sampai ke masa-masa yang sangat sulit. Saya ikutin sulit sampai eh, anak ya tinggal di omanya Bu Debi dengan sendiri. Lalu Bu Debi menikah 2 kali, itu pun masih proses terus gitu ya. Yang saya kagumnya begini, Ibu masih punya hati, yaitu Ya, untuk anak-anak yang seperti anak-anak pemulung, anak-anak yang putus sekolah, ya kan? Dan Ibu Iya, sempat ketemu bukan di tempat-tempat yang itu, tapi di area pekuburan ya. Kalau saya tadi tidak iya, salah iya. Saya di ke situ kebetulan ada teman meninggal. Saya ke situ, saya lihat anak-anak itu pada ngumpul hanya ya ini. Jadi saya tanya, kalian mau les-les enggak? Les. Oh iya mau. Akhirnya terbentuklah di situ rumah iya, singgah. rumah singgah ya, itu dimulai di Ya, pekuburan. Tuh pekuburan, saya mau tanya Bu, itu ngajarnya di daerah pekuburan juga tidak, atau di mana? bukan, di belakang pekuburan kan ada rumah penduduk gitu. Oh iya, Ya, di jadi rumah ngajarnya penduduk. di rumah penduduk. Iya, ngajarnya di Oh situ. iya, ngajar umum ya Bu Iya, Debi ya, ngajar umum. Ya, umum, ngajarnya umum gitu. pengetahuan sehingga mereka mau menerima ya, Iya, apa Bu Debi sebagai pengajar kayak gitu ya. Itulah iya, satu anugerah Tuhan bahwa kasih Tuhan itu nyata banget, kasih Tuhan itu membimbing, menuntun Bu Debi dimulai dari iya, hal-hal kecil, hal-hal yang iya, ini. Nah, sehingga Bu Debi juga dibawa lagi naik lagi ketemu sama Bapak Pendeta siapa tadi tuh, terus masuk di komunitasnya di gereja dibaptis dan bertumbuh sampai sekarang ya Bu ya, Kak, sampai tidak, suami saya bertumbuh waktu kami di Kendari. Pas saya sakit 2006, saya dirujuk ke Makassar, dan di situ suami saya kembali ke habitatnya dunia malam gitu. gitu ya. Jadi Jadi ah, istilahnya ah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. ya, betul. iya iya benar tuh. Jadi ya pegangan itu susah ya, buat pegangan hidup maksud saya ya. Dapat suami seperti ini dengan Bu Debi pencariannya juga
nggak Nggak jelas ada, kan gitu, nggak ada. nggak jelas. Semua Eh, berharap ke suami. Tapi yang saya sangat bersyukur, saya punya teman-teman rohani dari gereja, dari persekutuan banyak yang bantu. Seumpamanya setiap bulan kan saya dapat sembako janda gitu. Gitu. Jadi dari gereja walaupun saya belum janda, mereka kasih gitu. Dan Oh mereka gitu. juga tahu latar belakang anak saya Michael bagaimana, dan mereka tahu sifat karakter suami saya, jadi dari gereja bantu. Iya. Yang saya mau tanya lagi nih Bu Debbie, jangan Nggak sampai apa-apa. sampai sekarang ini Bu Debbie masih pekerjaannya apa dan suaminya masihkah seperti itu atau sudah bertobat? Itu aja pertanyaan saya. Ya, pertanyaan ya, terima kasih. Jalan ceritanya gini, banyak yang tidak mau ya. Saya masuk di salah satu komunitas Zoom, waktu cerita tentang perkawinan itu ditantang ya. Kenapa mesti pisah, mau cerai kalau sudah, walaupun suami kedua, istri kedua kan sudah hidup sama-sama, tapi kan di firman Tuhan tidak ada gitu. Jadi saya kenal dengan suami saya pada saat dia sudah pisah dengan istrinya. Dia punya anak 2 dan dia pisah dengan istrinya gitu. Berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga kami ya biasa-biasa aja. Ribut ini segala macam, ribut tuh segala macam gitu. Dan terakhir itu saya dikena kanker stadium 2B payudara, Tuhan izinkan pas pandemi. Dan memang benar suami saya bilang, saya mau jadi mualaf gitu. Waduh. Hidup ikut Tuhan Yesus susah-susah rumah tangganya kita begini-begini. Saya jawab, saya bilang begini, silahkan. Saya tidak menyuruh, tapi kalau kau mau silahkan. Tapi ingat, tidak ada di luar Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup, saya bilang. Dan setahu saya, selama saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah di Alkitab ditulis kau ikut Tuhan Yesus kau jadi manajer, kau ikut Tuhan Yesus kau jadi kaya, kau ikut Tuhan Yesus rumahmu 3, otomu 5. Enggak. Tuhan Yesus bilang kau mau ikut saya, pikul salib itu, pikul salib menyangkal diri itu. Tapi ada damai sejahtera ya, memang betul, puji Tuhan dia lakukan itu, ada damai sejahtera, dan dia lihat dengan mata kepalanya itu pada saat pandemi itu berkat Tuhan itu ngalir, padahal dia enggak kerja kan, tutup tempat hiburan tutup. Iya. Gitu. Tapi dia lihat tetap keras hati, tetap dia tidak mau. Saya bilang kau lihat, kau tidak kerja, tapi kita hidup malah bisa berbagi lagi. Saya bilang memberi kepada orang-orang itu, Indomie berdos-dos di kamar saya, bagi lagi ke orang-orang. Gitu, bagi ke anak-anak kos, tetap dia Akhirnya saya sakit 2003, dokter vonis saya bebas dari kanker payudara melalui MRI. Itu sama sekali tidak ada bibit kanker sampai sekarang, puji Tuhan, tetap juga dia tidak mau. Jadi pas saya masuk rumah sakit, di situ benar-benar Tuhan bicara sama saya. Itu keras di hati saya. Tuhan bilang tentang perkawinan saya. Di situ saya bilang, Tuhan terima kasih, inilah yang saya tunggu. Ternyata selama 48 tahun saya hidup dalam persinahan karena istrinya masih hidup, Ibu. Nah, cuma kadang orang kan tidak ngerti. Orang cuma taunya apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia. Jadi saya bilang, perkataan firman Tuhan itu hanya berlaku untuk istri pada masa muda dan suami pada masa muda. Tidak berlaku untuk istri kedua, suami kedua. Ya tidak berlaku. Jadi firman Tuhan di perjanjian lama jangan kita pelintir-pelintir. Tuhan tidak menghapuskan. Memang Tuhan bilang karena kekerasan hatimu saya jadi, Tuhan bilang terserah kau mau buat tapi sesuai firman Tuhan. Kalau kita kaji dari perjanjian lama perjanjian baru kan, di perjanjian lama Tuhan tidak hilangkan tapi dia genapi di perjanjian baru. Jadi selama ini 48 tahun saya hidup dalam persinahan. Itu Ibu sadari ya? Ya. Itu Ibu sadari. Sadar. Jadi saya bilang, Tuhan apa yang saya mau lakukan? Pas di tahun lalu kan pemilihan presiden. Dia itu orangnya paling keras dengan PDIP. Saya Prabowo gitu.
Jadi ceritanya selalu kalau dia saya suka nyanyi, oke gas, toran 2 tambah gas, dia kumat, dia marah. Wah, dibilangi saya, anjing kau, sundal kau, segala macam. Jadi saya cuma bilang, kenapa kau marah? Iya, sekarang kau marah. Dan gini, pendeknya baku argumen masalah politik. Jadi saya bilang, Megawati tidak pernah jadi presiden. Dia bilang, siapa bilang, iya angkat diri sendiri gitu. Akhirnya waktu PDIP kalah, kan ada temanku kirim banteng diinjak kaki, injak kepalanya. Ya aku posting itu, dia kumat. Dia usir saya dari situ. Jadi saya bilang, Tuhan, saya percaya ini Tuhan punya rencana. Seperti Firaun kan Tuhan keraskan hatinya. Saya bilang, Tuhan, pasti Tuhan punya ini rencana Tuhan. Akhirnya di situ dia usir saya dari tempat. Dia bilang, keluar kau, saya bayar uang kamar, begini bla bla. Adik saya di Kolaka panggil. Jadi saya jual barang-barang, saya berangkatlah ke Kolaka. Tinggallah di Kolaka. Baru lucunya saya kasih surut tanda tangan karena minta surat pindah harus suami. Jadi ditanya di kelurahan, ibu mau pindah ke mana? Saya bilang gini, oh saya ke Kolaka. Dengan suami? Saya bilang tidak. Oh harus ada tanda tangan suami. Iya, suami saya nyusul. Saya mau bertugas. Saya bohong. Saya habis itu saya sudah berbohong. Karena saya mau saya doa Tuhan ampuni saya sudah bohong karena saya mau dapatkan ini surat pindah gitu. Akhirnya saya cari dia naik bentor, cari dapat. Saya bilang tolong tanda tangan. Ya puji Tuhan juga dia enggak baca. Dia enggak baca, langsung tanda tangan. Wah, puji Tuhan. Saya bawa di kelurahan. Di kelurahan lagi, Bu, harus ada KTP suami. Saya telepon lagi. Kok foto KTP-mu baru kirim ke saya. Oh ya, dia foto, saya kirim. Dia kirim. Ya keluarlah SK surat pindah tanpa suami. Gitu. Sampai di Kolaka gitu. Wow. Itu jalannya Bu, sampai akhirnya saya di Kolaka gitu. Jadi bukan bilang apa masalah suami. Akhirnya nanti ya puji Tuhan juga saya dengan dia tidak punya anak. Sama sekali tidak punya anak. Karena saya percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Nanti Iya. kadang kita sudah terjadi sesuatu baru kita ternyata Tuhan maunya kita. Iya, tidak bisa gitu. Ada saja supaya bisa kembali. Dan saya tinggalkan Kolaka, saya ganti semua kartu saya hilangkan jejak, saya tidak mau dihubungi. Anak saya juga Michael, saya lepas kartu, kita ganti kartu, saya tidak mau hubungi. Dan ya, saya mengasihi, sering saya doakan Tuhan biar dia kembali ke jalan yang benar. Jadi bukan bilang cinta nafsu, cinta karena Tuhan aja. Itu. Jadi istilahnya kan di firman bilang, kalau kamu masuk lebih baik dengan matamu dicungkal atau kakimu masuk dengan kaki satu ke surga, selamat daripada kita masuk utuh, tidak selamat ya kan? Gitu. Jadi kadang rumah tangga yang membuat ada kutuk dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Iya. Wow. Iya. Oke. Jadi sampai sekarang akhirnya kenapa anak-anak itu kawin cerai kalau kita tidak putuskan. Iya, terpisah dan memang enggak sudah bisa. Bukan dia adik saya bilang, bikin surat cerai, saya cuma jawab boro-boro. Ngapain? Dia bilang, kenapa? Saya bilang, kalau dia punya perusahaan PT Angin Ribut CV Maju Mundur, aku mau. Ya kan? Karena kan lengkap. Surat nikah saya, surat gereja ada, catatan sipil ada. Kan kalau dia punya perusahaan, kalau kan harta dapat harta gono gini ya Bu, tapi ini kan enggak ada, ngapain? Enggak. Ya, kita hanya mau cari keselamatan di umur Ibu Debbie, sudah gimana 65 rencananya apalagi ke Bu depan yang Ibu dicari. Debbie? Mau bertanya saya Bu Debbie. Rencana ke depan. Iya. Rencana ke depan nanti Tuhan yang atur Pak. Saya tidak bisa atur. Karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Saya hanya berserah Tuhan, suka-sukamu deh Tuhan, mau-maunya Tuhan. Makanya sering saya suka-sukamu Tuhan. Suka Tuhan, di mana dia menghantar saya. Suka-sukanya Tuhan. Ya, suka-sukanya Tuhan. Kayak ada teman-teman panggil ke Balikpapan, selalu saya suruh berdoa. Yang saya sangat bertanya, kadang saya bertanya sama Tuhan, sudah 1 tahun adik saya yang mualaf ini panggil saya,
Kak, kita gabung nih di Kolaka jadi makan tidak makan, kita kumpul karena dia adik bungsu dan memang saya sayang dia. Terus dia bilang, kakak nanti bisa usaha di sini. Oh iya, 1 tahun saya bergumul. Tapi Tuhan langsung jawab, memang saya di dia. Padahal anak saya kan di Kendari. Anak saya di Kendari. Saya kadang berdoa, Tuhan, kenapa bukan saya ke anak kandungku Tuhan di Kendari? Sebisa saya sama-sama ke gereja, saya bisa bikin ibadah rumah tangga. Kenapa mesti di sini? Tapi Tuhan belum jawab. Tuhan belum jawab. Cuman saya bilang gini, pasti saya percaya Tuhan punya rencana. Punya Iya. rencana buat saya sering juga dengan adik saya gitu. Jadi saya dengan adik saya nomor 2 kita lagi bergumul untuk adik saya yang bungsu ini. Supaya artinya jangan saya dengan adik saya yang nomor 2 yang Tuhan selamatkan dia juga. Cuma semata wayang adik kandung. Kita harus selamatkan juga ya kan. Di akhir-akhir tahun ini kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Sama sekali rahasia. Jadi bukan cuma orang-orang lah banyak. Jadi untuk masa depan saya serahkan ke tangan Tuhan. Terserah maunya Tuhan mau kemana. Mau ke Amerika, ke Pak Saud, nanti Tuhan yang ngatur. Ya kan kita kan tidak tahu Pak Andre ya. Ya enggak Pak Andre? Iya, terserah. Itu kalau bagi saya. Iya. Ya, tanya Bu. Terima kasih Bu Debbie, terima Iya, kasih. sama-sama Ya, Ibu Rita. ya mungkin silakan yang lain. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Oh, yang tadi sebelumnya Pak, siapa tadi? Pak Saud itu yang Samaritan yang dari California itu Pak. Oh iya, silakan duluan. Kalau yang ditanyakan, Pak Saud. Pak Saud ada yang ditanyakan kah? Ada yang mau ditanyakan kah? Sepertinya Pak Andre nggak ada lagi, udah komplit karena Ibu Devi ini sudah mempunyai penyerahan nih, bagus nih seorang ibu, walaupun single fighter ya kan, ibu single. Teruskanlah Bu imannya Ibu, karena seperti Ibu bilang itu, ya kita tujuannya ke atas ya. Iya. Iya, walaupun sakit separah apapun juga di dunia ini, di-enjoy aja lah, karena tujuan kita ada punya maksud tujuan. Terima kasih Bu Debbie, Sama-sama Pak mempunyai Saud. ya momentum yang begitu indah ya Pak Andre ya. Ya, silakan Pak Bambang. Ada yang mau ditanyakan Pak Bambang? Monggo. Ya, baik Bu Debbie, luar biasa perjalanan. Iya Pak Bambang. Ya, siang, selamat kenal Bu Debbie. Iya. Saya Malang, Jawa Timur. Ada beberapa satu hal yang ingin saya tanyakan. Ibu telah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, luar biasa. Masih belum jelas atau mau dijelaskan. Apakah Ibu di dalam melakukan atau membantu anak-anak yang serba tidak kecukupan itu, apakah hanya menolong atau mungkin ada tujuan lain, Bu? Silakan, Bu. Ya, makasih Pak Daniel. Pak Bambang, sama sekali tidak punya tujuan. Memang saya juga enggak ngerti ya, Tuhan taruh hati saya untuk melayani anak-anak pemulung ini. Nah, kalau mau dipikirkan baunya sampah itu, kalau kenakan pembuangan sampah itu jam 9 pagi sama jam 3 sore. Nah, baunya sampah di situ kan sebenarnya kalau bagi kita boro-boro ya mau melayani di situ, tapi di situlah Tuhan taruh. Kan cuma di sini di Makassar saja, di pantai itu banyak anak-anak. Kalau malam di penjual pisang epek, anak-anak lari-lari kiri kanan, saya sering kumpulkan anak-anak itu supaya bisa mereka belajar gitu. Jadi mereka enggak liar gitu loh, lari-lari. Dan kalau untuk berkat ya ada-ada saja. Kadang teman-teman kasih ke saya, jadi saya pakai beli sedikit-sedikit ya kan. Begitu juga kalau masalah kehidupan waktu saya di Makassar, kalau ada berkat
Sama juga di Kendari, kalau saya ada berkat, saya beli beras, saya bagi ke orang tua. Dan banyak teman-teman juga yang punya hati ke situ, mereka membantu dari belakang. Kalau mereka tidak sempat datang ke lokasi, mereka bantu dari belakang. Membantu dana, Ibu deh apa begini-begini, oh iya mereka bantu. Terus nanti kalau ada acara untuk anak-anak pemulung, baru mereka hadir gitu. Tapi untuk sementara di Kolaka sama sekali belum ada. Jadi kadang kalau ada berkat, saya bikin Jumat berkah. Sebenarnya Iya, tidak masuk akal iya, juga saya Jumat iya, berkah itu maksud, kan untuk orang-orang Muslim. Tapi saya, ya kenapa Pak? iya, iya, maksud saya itu keluarga dari keluarga Kristen atau keluarga Muslim, anak-anak ini, atau keluarga yang ditolong. Eh, ada 2 Kristen, ada 2 Muslim gitu. Jadi yang Kristen saya ketemu dengan orang tuanya, saya ngajar mereka supaya mereka bisa melakukan seperti Kristus lakukan, karakter Kristus, karena mereka kan yang lebih dekat dengan anak-anak di situ, dengan orang-orang tua di situ, karena mereka sama-sama mengais sampah. Kalau saya kan sekitar 7 hampir 10 kilo dari rumah, Iya, dan saya ke situ kalau tidak hujan, kalau ada berkat, kalau tidak tidak. untuk yang orang Muslim, Bu, Itu Pak. untuk yang orang Iya, Muslim, di situ Kristen, kebanyakan Muslim Pak, karena ya tujuannya hanya memberi yang Kristen di pertolongan, situ memberikan pertolongan secara enggak ada jasmani tujuan, saja. Tidak ada enggak. tujuan lain, Bu. Kalau tujuannya enggak ada tujuan lain. Yang tujuannya di situ ya mereka karakter Kristus yang mereka tampakkan di situ. Bukan tujuan-tujuan untuk mengkristenkan mereka, tidak. Jadi anak-anak di situ juga yang Kristen, ada 2 rumah tangga di situlah mereka, saya bikin klik kayak ibu rumah tangga di situ dengan bapak 2 rumah tangga, saya bikin klik mengcover saya di Patioso, tempat pembuangan sampah di Jadi, Patioso. Karena saya tidak bisa jadi, selalu hari-hari. oh iya. Jadi tidak Bu, ada misi untuk memenangkan jiwa gitu. Di sini untuk misi nanti Tuhan yang atur ya, karena di sini mayoritas Muslim semua 99%. Jadi saya percaya kalau Tuhan izinkan dengan karakter Kristus yang kita bawakan, kita akan bisa menangkan jiwa. Bukan kita Iya, khotbah mereka, kita bilang iya, harus, kamu harus masuk Kristen. Di sini langsung kita diparangi Pak kalau kita begitu. Tak bisa. baik. Jadi Iya, karakter Kristus lah yang kita nampakkan. dalam kegiatan ini bekerja sama dengan sebuah gereja, Bu, atau pribadi? Enggak. Saya Sendiri, Bu. pribadi belum ada gereja karena karena saya di sini waktu tiba juga saya bergumul, karena di sini gereja cuma 4, GPIB, Katolik, terus GBI, Ya, sama ya, GPDI. Di situ ya, ya. saya bergumul, akhirnya saya dapat GBI, seorang janda ya, ibu gembala seorang janda. Saya belum juga, baru berapa bulan, saya belum berjemaat, saya hanya simpatisan di situ. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana. Untuk kedepannya saya masih sendiri melayani mereka. Nanti ke belakangnya ya mungkin saya ngomong dengan ibu gembala bisa masuk ikut gitu. Iya, ya. Karena kan Bagus, Pak, tidak semua orang punya hati mau melayani. Iya, Yang begitu. nah, ini sangat bagus sekali kalau menurut saran saya, Bu. Karena kan itu Iya jiwa Pak. ya. Kalau itu sudah melakukan kegiatan atas perintah Tuhan, Tuhan akan berkarya. Artinya Iya. ada sesuatu yang Ibu harus lakukan seperti yang Tuhan inginkan, harus memenangkan jiwa. Pesan saya ini saran aja, Bu. Sebaiknya bekerja sama dengan satu gereja, kemudian Ibu membuka. Ibu ini kan membuka suatu rintisan dalam pengabaran Injil dan pelayanan dan pemenangan gitu ya. Jadi ini satu kesempatan. Jadi saya kira kalau gereja itu melihat Ibu, sudah pasti gitu. Kalau memang betul-betul gereja itu misinya sama, ada untuk mengabarkan Injil, ya, suara kenabian dan pengabaran Injil. Jadi saya kira perlu Ibu bekerjasama itu, karena kalau hanya sekedar Ibu memberikan bantuan secara finansial, secara jasmani, makanan gitu ya,
Hanya cukup itu saja, saya kira mungkin ya bukan sia-sia, itu semua juga berarti. Tetapi kan ada apa ya, di samping jasmani diberikan, tapi kejiwaan apa namanya, rohnya itu juga hidupnya diselamatkan begitu kalau menurut saya. Jadi Maksudnya Pak Bambang hendaknya gereja dilibatkan gitu loh Pak. Jangan hanya seperti Sinterklas. Ya terus Sinterklas. Iya, Ya. betul. Nah, jadi Iya, Sinterklas benar, ya. benar Pak Bambang. Nah, itu Pak Bambang punya saran ya. Itu Iya, yang saya betul. harus dilibatkan. Kalau cuma Sinterklas, Iya, orang Buddha benar. lebih baik daripada orang Kristen, Bu. betul. Ya. Hanya kebaikan. Iya, makasih. Nah, ya. Iya, makasih. Ya, ya Kalau itu aja. untuk itu Pak, ya Pak Bambang. Kalau untuk itu saya sudah pernah di Kendari ya, saya buka rumah singgah di sana yang itu anak-anak pemulung. Tidak semua pendeta punya hati untuk layani itu Pak. Karena apa? Saya waktu di Kendari buka itu, gembala saya yang dulu itu punya hati. Begitu pergantian gembala, saya sakit, saya harus kembali. Saya dirujuk ke Makassar dan saya ngomong untuk serahkan pelayanan ini ke dia. Jawabnya dia apa? Ibu Deb jangan dulu, kita benahi di dalam. Akhirnya terbengkalai gitu. Nggak ada yang tangani sampai sekarang gitu. Ya. Jadi saya belum 1 tahun ya bergabung di GBI, saya mesti belajar dulu bagaimana apakah, karena terus terang mereka di sini kayak di GBI sini mereka masih berdoa, yaitu ada 20 suku di sini yang lagi dalam pergumulan untuk dimenangkan. Jadi mereka di sini lebih dominan berdoa untuk menangkan suku-suku di sini yang belum mengenal Kristus. Jadi antek-anteknya dibawa belum dulu. Jadi di atasnya dulu, suku-sukunya dulu. Jadi gitu. Jadi saya rasa karena saya lihat cara bicaranya dan berapa kali saya meeting di gereja GBI yang saya digembalakan, itu kami berperang itu untuk menangkan 20 suku, dan di sini ada berapa suku sudah dimenangkan. Jadi kita fokus kepada suku dulu. Jadi pas saya dengar itu saya pending dulu pelayanan saya. Karena kalau di atas digoyang kan pasti ke bawah kegoyang gitu. Jadi itu Pak. Jadi ada berapa suku di sini dimenangkannya sudah terima Yesus. Masih ada 20 suku lagi yang memang agak keras juga di Sulawesi Tenggara ini ya kan, sampai ke Bau-Bau, sampai ke Buton, itu kan semua Sulawesi Tenggara. Jadi ada berapa suku yang memang mereka lagi mau menangkan gitu. Nah, saya percaya kalau mereka dimenangkan pasti anak-anak mereka ikutan juga. Gitu. Kalau di atas dipegang pasti ekornya ikut juga ya kan. Iya Ibu, enggak gampang Bu. Saya salut. Enggak gampang, karena benar. Membuat terobosan seperti Ibu ini tidak gampang, tidak semua orang bisa melakukannya. Maka ketika saya mendengar ada sebuah gereja yang tidak mau mendukung ya, artinya mengikut di dalam kegiatan ini, waduh saya sayangkan. Kalau dekat dengan saya Bu, mungkin saya ikut juga aja nggak apa-apa. Iya. Bukan itu saja Pak, bukan cuman itu, di Kendari sebelum gembala saya diganti, kami pernah ada bikin pelayanan di Rutan. Itu terus terang. Nanti YouTube dia mau dengar supaya sadar bertobat. Buka pelayanan di Rutan. Dan begitu gembala saya ditarik ke pusat, ke Makassar, sayalah pribadi yang masuk Rutan lanjut. Supaya gereja saya dapat pelayanan. Jadi saya sendiri ke Rutan Kendari. Pelayanan di Rutan Kendari. Akhirnya gembala yang baru ini membentuklah untuk pelayanan kan 1 bulan 2 kali. Jadi setiap klik itu mendapat pelayanan di Rutan gitu. Tapi saya disolimi, dibilang itulah Pak istilahnya, saya dihianati. Setelah saya kembali ke Makassar dibilangnya saya yang larang gereja kami pelayanan di Rutan. Padahal sama sekali saya tidak pernah. Saya telepon kepala Rutan dan kepala Rutan bilang Ibu Dewi tidak pernah ngomong gitu. Jadi saya dikasih gitu. Tapi itulah satu
satu pekerjaan Tuhan. Kalau kita benar-benar jujur, kalau kita benar-benar setia pembelaan kita, akhirnya orang itu yang memfitnah saya, dia sendiri yang lari kabur dengan hal-hal yang lebih jahat dari apa yang saya lakukan. Itu dia fitnah Bapak Gembala saya yang sudah almarhum, akhirnya dia kembali ke pusat gitu. Itu dia fitnah saya, dia fitnah bilang pelayanan di rutan saya larang. Padahal setiap undangan dari rutan kan masuk ke gereja. Karena dia orang pastoral, dia tinggal di gereja, ya mungkin aja suratnya tidak disampaikan ke Pak Gembala. Akhirnya begitulah Pak. Tapi saya tidak pusing, pembelaan Tuhan ada sama saya. Amin. Itu. Amin. Luar biasa. Lanjut Pak Andre. Ya. Oke, Bu Debbie. Pertanyaan terakhir dari saya ya, karena waktunya nggak banyak ya. Bu Debbie, pernah nggak Ibu mengalami titik terendah dalam hidup Bu Debbie sehingga Tuhan tuh rasanya jauh, bahkan Tuhan tuh rasanya nggak ada, atau Tuhan ada tapi Tuhan nggak peduli? Pernah nggak mengalami saat titik itu seperti itu? Silakan. Pernah Pak. Ya. Pernah, kayak baru-baru kan itu yayasan, bukan yayasan, rumah singgah kekal abadi kan saya masih pakai, tapi itu saya pakai waktu di Makassar. Di Kolaka belum ada nama yang saya harus Nah itu saya enggak tahu bagaimana, saya ditelepon dari gereja bahwa saya minta sumbangan, tapi foto saya sakit. foto saya sakit waktu di Makassar tahun berapa itu difoto terus diedit, diminta sumbangan galang dana, tulisannya galang dana, saya masuk rumah sakit atas nama Rumah Singgah Kekal Abadi. Itu di situ sampai di Makassar loh, sampai di Makassar. Dan adik saya, kok bisanya saya gereja di karismatik, itu berita, itu foto itu tersebar sampai di gereja GPIB. Oh, iya. Nah, saya tidak ada kenal orang GPIB. Ya, jadi Ibu dimanfaatkan. Ya. Akhirnya adik saya selidik. Ya. Iya, tapi nomor rekening saya sama, nomor rekening saya ada, dan PNI semua sama, cuma foto waktu berapa tahun lalu waktu saya masuk rumah sakit. Saya tidak ambil pusing, saya cuma ngomong, akhirnya saya sharing dengan Ibu Gembala saya cuma bilang gini, orang ini dia tidak butuh uang. Dia hanya mau kamu malu. Karena nomor rekening sama. Ya kan? Nomor rekening saya sama. Terus foto saya waktu saya sakit itu. Dan dia bawa atas nama Rumah Singgah. Jadi waktu saya ditanya, Bu, saya sudah 1 tahun di sini, ngapain Rumah Singgah di Makassar saya enggak urus? Saya kasih gitu. Lalu gitu. ada uang yang masuk kah rekening Ibu Debbie? Enggak ada Pak, kosong terus. Kalau ada masuk sih puji Tuhan. Ya enggak? Kalau ada masuk puji Tuhan, ini mah nomor rekening saya enggak pernah bunyi-bunyi. Aplikasinya enggak pernah bunyi. Gitu. Jadi di situ. Jadi Ibu pernah ya mengalami di situ saya bergumul. Pernah nggak Ibu Debbie melakukan kebaikan tapi dibalas dengan kejahatan? Pernah nggak? Ya, melakukan kebaikan dibalas kejahatan. Ya ini, mamanya ini, anak saya ini, si Michael. Saya pelihara dia dari umur 1 bulan 1 minggu. Ini dia lagi dengar. Saya dulu waktu di Kendari, saya sering pertemukan dia dengan mamanya. Akhirnya waktu penyerahan saya tanya, ini anak mau diapain? Mamanya juga sering ke gereja ya, sering masuk gereja. Mamanya Muslim, tapi dia bilang begini, Bunda, terserah Bunda, anak ini Michael mau diapain? Saya percaya Michael menjadi anak yang baik di tangan Bunda. Oke lah, saya penyerahan untuk dia. Akhirnya penyerahan, dia bertumbuh, dan waktu kami di Kolaka di tahun lalu itu pas bulan 3 di Kolaka selesai lebaran, adik saya ngajak ke Kendari. Orang pertama saya cari mamanya si Michael ini.
Saya cari mamanya, mereka bertemu di salah satu mall. Dia lihat sampai dia bilang gini, enggak rasa ya, Michael sudah besar. Anak saya laki-laki jawab, memang kamu tidak rasa, yang rasa mamaku. Itu anak saya bilang, kamu memang enggak rasa, tapi yang rasa mamaku. Iya, iya. Jadi Bayangkan dari 1 bulan 1 minggu Pak jadi, habis projol. jadi Ibu melakukan kebaikan, tapi ternyata dibalas dengan kejahatan ya Bu ya? Iya, kejahatannya gini. Setelah kami pulang ke Kendari, ke Kolaka, dia message, dia WA anak saya Michael. Michael, kau tahu, kau sama bunda itu kok diculik. Ini anak pintar juga. Jawabnya, kalau saya diculik, kenapa dari dulu tidak lapor polisi? Kenapa setelah saya besar, mamaku yang urus saya dari kecil, mamaku kasih sekolah saya, mamaku yang biayai saya sampai saya SMP. Iya, iya. Nah, Pandai baru juga ya. kamu mau jelek-jelekin mamaku. Iya. Jangan jelek-jelekkan mamaku, dia yang urus saya sampai besar, tapi tetap saya ajar dia. Iya. Apapun apapun yang mamamu lakukan, tidak boleh kau dendam, tidak boleh. Dia mama yang lahirkan kau. Ya, Kau ada ke dunia karena dia. Kau tidak perlu tahu masa lalunya mamamu. Mama tidak akan cerita masa lalunya mamamu. Mama tanam untuk pribadinya mama, tapi kau tetap sayang ibumu. Ya, ya. Tapi tidak mama, dia tidak urus saya, biar. Karena tidak selamanya Michael sama mama, satu waktu Tuhan panggil, kau harus cari mamamu. Ingat itu. Dia diam, dia tidak jawab. Itulah satu kebaikan yang saya lakukan, langsung dituduh bilang diculik. Ya, ya. Oke. Ini ya. sampai sudah SMP. Ya, oke Bu Devi. Ya waktunya nggak banyak. Bisa nggak? Bisa ada pesan, pesan moral apa yang Bu Devi mau sampaikan terhadap kesaksian Ibu Devi sama ya 45 menit ini ya? Nah, ada pesan moral apa kepada teman-teman di Zoom maupun yang di YouTube channel ini? Silakan. Sampaikan pesan moral apa? Ya, pesan-pesan saya sih ya, apapun masalah pergumulan ya tetap berharap sama Tuhan, sebab hidup mati kita hanya di dalam tangan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Kalau Tuhan bilang A, kita harus ikut A, ya kan? Kita tidak bisa melampaui dari Tuhan. Jadi kalau pesan saya ya, terserah maunya Tuhan apa. Nanti Tuhan yang giring kita kayak bola. Terserah dia juga yang akan membuat kita gol, masuk gawang. Iya. Kalau bagi saya itu aja pesan saya. Oke, terima kasih Bu Devi atas kesaksiannya ya. Kalau saya tangkap kesaksian dari Ibu Devi ya. Bu Devi ini melakukan kebaikan. Banyak melakukan kebaikan. Tapi yang dibalas sama orang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Sering kebaikan dibalas dengan kejahatan, ya enggak? Nah, tidak mudah ya untuk jadi orang baik. Ternyata tidak mudah jadi orang baik. Tapi bukan berarti tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, ini poinnya. Walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Dari kecil setiap orang tua pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya, ya enggak? Kamu harus jadi anak yang baik. Karena apa? Yang kamu tabur itu juga akhirnya yang kamu tuai. Ya enggak? Tabur tuai kan? Nah, walaupun tidak mudah kita berusaha untuk selalu berbuat baik pada teman, sahabat, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar kita. Ya enggak? Tapi nyatanya di dunia ini semakin kita bisa melihat realita, sebuah kenyataan, sebuah fakta bahwa ternyata kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Ini yang poinnya. Yang terjadi seringkali apa? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Itu sudah terbukti kan, Ibu Devi kan? Nah, orang yang sudah Anda bantu ternyata malah menipu. Sahabat yang sudah kamu anggap seperti saudara justru malah memfitnah. Ya enggak? Pernah enggak? Ya. Pasti ya. Sudah sering. Menikam dari belakang dengan menjelek-jelekkan di belakang kita. Kita bantu keluarga yang butuh uang
Setelah dibantu, justru malah hilang dengan tumpukan hutang. Ya enggak? Nah, dan masih banyak lagi ya pengalaman-pengalaman buruk ya lainnya yang lalu perlahan suatu keyakinan yang katanya kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Tapi faktanya beda. Fakta di lapangan kan beda. Ya enggak? Lalu apa yang salah? Yang salah adalah ekspektasinya, perkiraannya, harapannya itu yang salah. Anda tidak bisa berbuat baik kepada seseorang dan berharap orang itu akan membalas kebaikan. Anda tidak bisa berharap kepada manusia. Karena apa? Nanti Anda akan selalu kecewa. Ketahuilah bahwa Anda menanam benih, pasti yang tumbuh bukan hanya padi kan? Ya enggak? Kalau kita tanam padi, yang tumbuh apa? Tidak hanya padi. Ada rumput-rumput, ya enggak? Ada ilalang. Tapi kita enggak nanam rumput loh. Tapi kenapa ada tumbuh rumput? Nah, tapi selalu ada ya. Rumput, ilalang yang tumbuh bersama-sama padi. Yang mengganggu apa? Hasil panen. Itu yang terjadi kan? Itu di fakta di lapangan. Ya, apakah itu salahnya Bu Devi? Enggak. Belum tentu, itulah hidup. Anda akan selalu bertemu dengan orang baik, bahkan juga orang yang tidak baik. Itu fakta di lapangan. Jangan selalu, kalau kita baik pasti ketemunya orang baik. Enggak juga. Selalu akan ada orang-orang yang mungkin menjahati Ibu Devi. Yang menzolimi juga, menipu bahkan. Mengecewakan. Selalu ada cobaan. Ada kesedihan. Ya enggak? Saya perhatikan tadi kesaksian Ibu Devi. Ada ujian yang akan membuat Bu Devi kecewa. Apakah artinya kebaikan yang kita tabur tidak akan kita tuai? Pertanyaannya, dengar baik-baik. Bahwa kebaikan yang Anda buat untuk orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan dari orang tersebut. Tapi kebaikan Ibu Devi pasti akan terbalas dengan kebaikan. Kalau bukan dari orang itu, berarti dari dia. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan dari mereka yang tidak Ibu Devi kenal. Teruslah berbuat baik. Ya. Teruslah berbuat baik. Bagaimanapun kita anak Tuhan. Terus bangunlah kebaikan yang Ibu Devi lakukan hari ini. Mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Nah disinilah. Perhatikan saya ke depan baik-baik ya. It is indeed not easy to be a good person. But even though it is difficult, keep doing it. Because God will reward you without you expecting it. Memang tidak mudah untuk jadi orang baik, tapi walaupun susah, tapi tetap lakukan karena Tuhan yang akan membalasnya tanpa kita duga. Oke, itu aja. Terima kasih. Tetaplah berbuat baik, sampaikan kebenaran, tetaplah menginjil. Kompak Siang for Christ, Indonesia for Christ. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Karel atau Pak Bambang. Pak Karel nggak ada lagi. Terlempar lagi dia. Oke, Pak Bambang. Baik, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita terus melaju ke depan karena dikejar oleh waktu. Kita masuk dalam